Usia cuma nangka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Hai 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 hai. Oh harus openingnya ada hai-hainya Iya, gitu. iya. Oh. Ketemu lagi sama Feren dan jreng 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 jreng. Dan aku Eko. Halo Kak Eko. Kak Eko ya. Kak Eko. Aku nggak mau lagi take di on top. Kenapa sih? Tua aku Merasa di sana. dituakan. Tapi nggak sini aku merasa dimudahkan. Oh. Kak Eko. Aku harus mulai rasa jijik. Oh, baru sadar ya? Rasa jijik ya. Kenapa Ran? Kali ini ada apa lagi? Ya, Feren kemarin ngeliat story Instagram kayak, how sweet, how cute you as a father. Oh iya harus dong. Dia sayang. Nggak jadi ya? Udah close. Oke. Thank you semuanya udah dengerin. Kenapa? Serius. Kenapa? Iya kayak ngeliat storynya, ngefoto anaknya, tuh kayak lucu banget gitu loh. Maksudnya how sweet. Mirip bokapnya. Ah? Mirip bokapnya. Enggak sih. Oh. Gitu ya. Iya, jadi Bukannya itu yang seharusnya dilakukan ya? Banyak juga kok orang tua muda sekarang yang ngepost anaknya yang lucu-lucu, yang oh imut-imut. jadi tujuan ngepost karena lucu. Enggak. Terus? Kalau aku ya, enggak. Terus? Aku enggak punya. Aku tidak pernah memiliki momen bersama orang tua aku dulu. Fotonya till now, I don't have. Oh, oke. Jadi aku hanya ngefoto itu dan aku share ke Instagramku to be a gallery for the next. Ben mungkin saat nanti dia sudah cukup, aku akan melihat itu karena masa-masa itu tuh dimana masa-masa dia menganggap kebetulan anakku cewek. Oke. Jadi dia menganggap ayahnya itu quote on quote kayak pacarnya. Jadi itu masa berpacaran paling indah tuh umur-umurnya 1 sampai 4-5 tahun lah. Oh, oke. Jadi umur berapa? Golden Age. Oh. Di area Golden Age itu. Aku enggak tahu ya Golden Age mungkin secara psikologi yang benar di angka berapa, cuman buat aku sampai minimal di angka 5 tahun itu masih anak gampang mengingat apa yang dilihat dan apa yang didengar. Jadi aku berusaha memberikan memori yang baik. Terus kalau di Golden Age itu kayak menjadikan like a princess. Iya. Beberapa hal ya, cuman beberapa lagi ya enggak. Princess kan enggak ada yang bisa ngekang dong. Tapi kalau ini kan beberapa hal kita masih kekang. Ya di-treat buat kebaikannya. Ya, di-treat memang yang buat kebaikannya aja. Buat beberapa orang tua, kebanyakan nge-treatnya buat kebaikan anak. Nge-treatnya buat kebaikan anak. Ya aku juga nge-treat untuk kebaikan anak. Tapi ada yang nyeleweng kayak ya itu belum tentu buat anak tuh baik. Dan ya, I got your point. Ya belum tentu buat anak tuh baik. Terus oke, si anak mencoba buat berpendapat. Oh mama, papa ini tuh tidak baik. Tapi ya orang tua kayak bodo amat. Ini baik buat kamu. Kamu gak boleh. Pokoknya kamu harus nurut mama. Titik ya? Titik. Gak ada koma? Gak pakai koma. Oh. Itu bisa dibilang toksik gak sih? Kalau pendapat kita sendiri aja gak didengerin sebagai anak. Dianggap toksik apa enggak ya? Sebagai orang tua, aku ya sekarang sudah tua sih, cuman menurutku itu toksik. Karena aku tidak akan melakukan hal itu ke anakku. Kenapa? Yang pertama, anakku dia memiliki hidupnya sendiri ke depannya. She want to be anything, quote on quote yang positif lah ya. Yeah. Just do it. Buat aku dia memiliki
hidupnya yang harus dipertanggungjawabkan sampai nanti akhir usianya, bukan untuk akunya. Bukan untuk aku. Sekali lagi, bukan untuk orang tuanya. Berpikiran seperti itu ya. Kalau kebanyakan orang-orang anak dilahirin ya buat orang tuanya. Kalau beberapa orang akan melihat nilai anak itu sebagai sebuah investasi, bukan seorang ya, sebuah investasi. Dia Kamu lahir kecil, ya buat orang tua. aku gedein. Iya. Kamu harus kecil, balas. aku lahirin, aku gedein. Begitu Aku udah aku rawat, begitu udah besar, kamu kerja, yuk Uangnya buat aku. uangnya buat aku, Setor, hidupin setor. aku. Setor. Dibalikin utang budimu ke aku sebagai orang tua. Banyak. Khususnya mungkin di aku udah bilang di kita ya, di aku deh lebih enaknya. Di generasiku yang mungkin beberapa teman-teman pasti juga ada yang seperti itu. Itu Iya. pasti. Untungnya orang tuaku tidak. Untungnya, kembali lagi orang tuaku tidak. Untungnya di sana. Tapi ada enggak yang kayak gitu? Bahkan mungkin sampai mungkin teman-teman yang usia 20-an yang sekarang sedang mulai bekerja sudah mulai merasakan seperti itu kah? Ke orang tuanya ke kamu? Itu pertanyaan. Tapi kita sebagai anak, kita pasti sadar diri kok kalau kita ada, kita pasti bakal ngasih. Bukan yang kita buah yang lupa sama pohonnya. Gimana sih? Harusnya gitu. Iya. Cuman juga tidak dipungkiri juga banyak anak-anak yang kayaknya iPhone baru atau mungkin staycation ke luar kota jauh lebih penting deh daripada aku kasih orang tuaku. Banyak loh. Banyak. Cuman salah apa enggak? Enggak. Yang salah cuman satu. Nanti kalau orang tuamu sudah enggak ada, kamu baru ngerasa aku telat, aku belum bisa ngebahagiain orang tuaku. Makan tuh staycation. Tapi gimana kalau dibalik? Kenapa? Misal nih anak cuman bisa ngehidupin buat diri dia sendiri, tapi si orang tua memaksa. Memaksa apa nih? Misal nih si anak udah kerja, lah mana uang kerjamu buat mama papa kok nggak dikasih? Ya aku nggak tahu sih anaknya ngebagi apa enggak. Let's say misal dapatnya kerja, anggap angka yang nggak mungkin aja deh, misal 100.000. Dari 100.000 itu ada berapa puluh ribu yang dikasihin orang tuanya apa enggak nih? Tapi kalau nggak cukup gimana? Ngerasa nggak cukup gimana? Ngerasa nggak cukup. Mau nggak mau kamu harus ngasih mama atau papa segini. Mau nggak mau kamu harus kasih papa mama segini. Papa mama mau beli ini, cariin uang dong, gitu gimana? Ini case yang nggak kebayang sih. Ada juga ya? Pasti ada lah. Pasti ada ya? Pasti ada. Oke. Terus kamu tanya Case Vanessa Angel kan kayak gitu. Almarhum Vanessa Angel. Aku nggak tahu sih, aku nggak mengikuti jujur aja. Sama Jadi Dodot. gimana? Pak Dodot kenapa Pak Dodot? Ya kan Pak Dodot. Siapa sih namanya? Ya, Dodi. terus Nah, Dedi Dodi. kenapa? Itu tuh kayak maksain, selalu minta duit. Gimana ya? Almarhumah nih. selalu minta duit almarhumah. Pokoknya nggak meduliin keadaannya lagi gimana, ya dia selalu maksa. Case-nya kayak gitu. Itu ada di dunia nyata, ternyata ada kayak gitu. Ada ya? Ada. Anggap kita nggak ngomongin almarhumah sama Pak Dodotnya. Kita nggak ngomong itu deh. Anggap ada orang lain yang kayak ya gitu. kita bahas masalahnya. Ya. Orang tuanya nggak kerja. Masih punya kaki, masih punya tangan, Masih punya kan? masih punya. Bisa kerja kan? Harusnya bisa lah. Gini. Kadang beberapa teman-teman yang kurang beruntung itu lahir dari orang tua yang
tidak siap untuk memiliki anak. Tidak siap buat jadi orang tua. Ya, sama dong, tidak siap memiliki anak atau tidak siap menjadi orang tua. Itu kayak gitu. Jadi mereka hanya berpikir untuk kebaikan, kamuflasenya untuk kebaikan anak. Segala hal macam yang dilakuin, kamu lakuin kayak gini untuk kebaikan anak. Kamu niru ini loh, temennya mama yang ini sudah gini segala macam. Emang kamu gak mau kayak anaknya tante itu? Mohon maaf nih, ibu, bapak, tante, om yang mungkin ngelihat ini kebetulan sekilas. Kalaupun mungkin tidak ada yang melihat, tolong yang masih muda kan tahu caranya pakai TikTok, di-cut ini kata-kata ya. Mohon maaf nih, ibu, bapak, sehat kan? Enggak kekurangan apapun kan? Masih bisa kerja dong. Jadi orang tua, hal yang terbaik dan cinta paling besar adalah dengan tidak menyusahkan anaknya. Aku sayang banget kok sama anakku. Aku sayang banget kok sama anakku yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bla 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 bla. Nanti kalau besar mereka pasti ingat sama aku. Hei. Kalau mereka ingat, tugas kalian adalah ingat mereka sebagai orang tua. Itu yang harus garis bawahi ya. Iya. Masih harus sopan, masih harus. Ya kalau memang ada rezeki yang bisa disisihkan atau syukur-syukur kalau memang kalian lebih tipikal, ya yang penting orang tuaku bahagia, kamu kasih. Ya udah, enggak apa-apa. Kasih orang tuamu tuh enggak bakal rezekimu hilang enggak. Enggak bakal rezekimu hilang. Kasih orang tua tuh enggak bakal rezeki hilang. Cuman yang pasti itu harus dilandasi anaknya yang sadar ya. Bukan orang tuanya yang minta. Bukan orang tuanya yang minta. Karena tak anggap aja deh, aku nggak mau ngomongin contoh yang lain, tak anggap di posisiku. If she is working, saat dia sudah bekerja, dan aku mungkin tidak bekerja. Taruh kata aku di sini adalah aku, si itu anakku. Oke. Anakku sudah bekerja, dan mungkin aku entah amit-amit sakit atau segala macam ya, aku yang mungkin tidak memungkinkan untuk bekerja. Aku ngeliat dia sudah bekerja dan aku tidak akan pernah sekalipun, papa minta dong uangnya buat ini. Lebih baik aku tidak bisa makan daripada aku menyusahkan. It's for me ya. Aku nggak tahu kalau untuk orang lain. Mungkin kalau buat beberapa orang tua kan ya sudah selayaknya dong yang anak ngasih, iya bener. Tapi kan kita nggak tahu juga. Mungkin anak ada angan-angannya yang lain. Anak untuk memutuskan bekerja itu bukan berarti karena mungkin mereka memang beneran mau bekerja loh. Mungkin karena terpaksa keadaan aja. Daripada aku kuliah juga tidak bisa, kondisi keluargaku tidak memungkinkan, atau mungkin aku lulus SMP aku tidak melanjutkan SMA. Banyak teman-teman di tempat daerah tertinggal kan ada yang seperti itu. Jadi aku terpaksa harus bekerja. Mereka itu bekerja bukan karena kepengen ya, tapi karena mungkin tuntutan itu. Dan pada saat mereka bekerja, mereka tuh sudah menghilangkan sedikit banyak waktu mudanya. Untuk bermain, berkumpul bersama teman-teman, itu tuh sudah hilang. Kalau sudah hilang, mungkin mereka bisa menebusnya ya dengan ya let's say pada saat mereka sudah menerima salary, ini ada yang lucu, boleh deh check out Shopee. Nggak apa-apa, tapi ingat jangan terlalu boros, harus mulai ditakar. Menurutku anak-anak muda yang zaman sekarang keren-keren sih. Mereka sudah bisa menakar untuk pengeluarannya. Memang lebih banyak yang tidak bisa menakar, tapi sudah ada beberapa yang jauh lebih menakar. Kalau aku yang di usia ke-30-an ini, aku kalau ngelihat teman-teman yang masih 19, 20, 23, 25 lah, itu usia-usia produktif di TikTok, aku sampai kena mental. Gila, kaya-kaya loh sekarang. Cuman kan permasalahannya
pada saat mereka ada uang, ini aku juga menyentil. Mungkin ada teman-teman yang memang sekarang udah sukses. Apa? Teman-teman seumurannya Feren yang udah sukses, eh, boleh kali kalau ingat, kalau ada rezeki sedikit masih ingat orang tua. Pasti ingat lah. Belum tentu. Belum tentu. Kamu tidak bisa bilang seperti itu, Feren. Kamu tahu case yang tadi Pak siapa itu, hal itu kan sebenarnya case yang tidak masuk akal tapi terjadi dong. Iya. Apalagi yang anaknya yang memang mungkin tidak siap menerima uang kaget itu tiba-tiba Langsung habis. hedon. Kan maybe. Cuman apapun itu toxic parenting itu bukan satu hal yang baik. Itu yang harus garis bawahi. Ya itu jadi salah satu hal bisa dibilang toksik. Ada beberapa hal lain lagi. Bukan, oh iya. Kalau mungkin dalam hal bekerja meminta uang, ya menurutku Ya menjadikan anak investasi itu udah termasuk cara yang salah, hal yang salah. Hal yang salah. Iya. Emang kalau selain kayak gitu ada apa lagi? Dengan tidak mendengarkan pendapat anak, Orang tua paling benar. orang tua merasa paling benar. Emang orang tua pernah salah? Orang tua nggak pernah salah. Orang tua nggak pernah salah. Menurutmu? Ya orang tua itu manusia. Kenapa? Orang tua juga manusia. Yang bisa salah maksudmu? Yang bisa salah. Tapi banyak orang lain tidak mau mendengar. Ya, even itu salah, selalu ngerasa benar. Ini tuh demi kebaikan kamu. Kamu harus dengerin mama, dengerin papa. Itu tuh udah baik buat kamu. Nanti kedepannya gini. Tanpa Padahal menjelaskan alasan atau dengan menjelaskan alasan? tanpa sih biasanya sih. Tanpa ya. Ya pokoknya ini salah gitu ya. Iya. Aku nggak mau, mungkin akan tak buka dengan seperti ini. What I'm doing with my daughter, if I made a mistake, aku akan berlutut, berdiri setinggi dia. Jadi kalau aku berlutut, kalau kondisi aku dewasa, aku pasti jauh di atas, aku akan berlutut, bertinggi dia, dan aku akan tatap mukanya, mata itu benar-benar eye contact. Aku bilang, kebetulan dia manggil aku Daddy. Daddy made a mistake, I'm sorry. Don't be scared. Aku akan bilang seperti itu. Itu mungkin karena perkembangan pola asuh. Ya itu 1001 sih yang orang tua mau mengakui kesalahannya. I think mungkin zaman sekarang lebih banyak ya probabilitasnya. Mungkin zaman sekarang ya. Maksudnya yang usia-usia milenial gitu. Milenial yang 80-an mungkin itu juga pasti banyak lah yang sekarang sudah tahu dan sadar kalau parenting zaman dulu itu salah. Permasalahannya orang tuanya kita kalau sistemnya masih seperti itu gimana? Ya dong. Iya, cara menyikapinya gimana? Dengerin. Oke. Selesai. Dilakuin enggak? Tidak harus. Itu yang tak lakukan ke orang tuaku dulu. Aku mendengarkan. Aku mendengarkan apa yang mereka. Kamu jangan gini ya. Ada di titik kata-kata yang sedikit ceritalah. Mamaku pernah bilang, jangan minum-minum ya. Tidak baik. Gini segala macam. Aku tuh baru mulai menginjak merokok dan minum-minum itu mungkin kuliah. Telat sih memang. Iya sih. Tapi pada saat itu aku mulai minum. Harusnya orang tua aku tahu. Harusnya. Karena aku tipikal kalau minum sedikit kan ada orang yang kulitnya merah kayak gitu kan. Aku tipikal yang kayak gitu. Dia marah sama aku enggak? Untungnya tidak. Tapi aku tidak pernah melewatkan tanggung jawabku pada saat mungkin aku saat selesai minum. Oh, oke. Apapun itu ya. Makanya aku bilang, dengerin aja. Dilakuin apa tidak, itu balik ke kalian. Kalian kan yang lebih relate sama situasi sekarang.
Itu berarti lebih ke hal keenakan remaja. Kayak minum. Gimana kalau kita buat masa depan kita? Buat masa depan anak. Contohnya apa? Mama, aku mau kuliah di sini ya, mau ngambil ini. Gak mau, kamu harus ngambil ini. Nah, ini yang sering kejadian di usia SMA sampai ke kuliah. Kamu harus mengambil ini. Khususnya adalah, sorry nih, mungkin, aku takut ngomong. Apa? Khususnya orang tuanya dari yang golongan terpandang. Profesi terpandang. Biasanya orang tuanya dokter, anaknya akan jadi dokter. Harus, ya. Biasanya orang tuanya pengacara atau notaris hebat, kepinginnya anaknya jadi seperti itu. It's about pride family to stay the legacy he or she's mine. Istilahnya ya ini loh, aku ada penerusku. Yumi. Ya. Aku tidak menyuruh kalian melakukan hal ini. Cuman ini bisa jadi salah satu referensi. Case-nya itu biasanya yang kejadian adalah beberapa hal. Kadang anaknya itu ingin menekuni mungkin dunia seni. Entah mungkin musik, entah mungkin kreatif, entah mungkin itu ya. Karena kan perkembangan zaman sekarang hal itu bukan berarti profesi-profesi itu tidak dibutuhkan loh. Enggak, itu tetap dibutuhkan. Cuman kan interestnya anak muda lebih ke arah sana kan. Ya, dan beberapa orang tua nge-underestimate itu. Ya, wajar. Zaman dulu siapa orang yang ngira sih kalau kita mainan game, ngapain mainan game gini. Sekarang ya sama-sama bisa tahu lah. Cuman di luar dari itu, seberapa rela kamu jadi anak mau berkorban aja sih menurutku. Kalau kamu memang jadi anak mau berkorban, ya udah. Yang diinginkan oleh orang tuamu itu adalah kamu lulus dari kuliahan yang ditunggu sama sama orang tuamu. Tapi kan nggak bisa juga. Misal nih, aku nggak mau, aku mau ngambil ini gitu. Lah, kamu tuh anaknya siapa? Kamu kalau nggak nurut mama, jatahmu tak tarik. Iya. Mau nggak mau harus nurut dong. Iya. Makanya aku bilang. Seberapa egomu bisa kamu redam? Ego. Karena, aku lupa ceritanya siapa ya ini ya. Ego. Ada cerita seperti ini. Jadi orang tuanya ingin dia masuk ke salah satu jurusan yang ujungnya akan jadi profesi cukup hebat. Karena orang tuanya backgroundnya dari sana. Oh yaudah, aku masuk ke sana mah. Mama kepinginnya kayak gitu ya. Aku masuk ke sana. Aku selesaiin. Saat dia sudah lulus, dia ambil ijazahnya. Ini kan yang mama inginin. Udah ya, tugas aku udah selesai. Ini, biarkan sekarang aku memilih jalanku sendiri. Aku lupa, akhirnya dia menjadi artisan, entah mungkin itu penyanyi atau apa. Aku lupa, cuman aku pernah dengar kisah itu. Akan terkesan klise sama, ya itu akan menjadi baik karena ujung ceritanya seperti itu ya. Ya kalau jadi seniman nggak ngeliat umur. Coba kalau misal dia pengennya jadi polisi, tapi justru jadi dokter. Itu kalau kayak gitu jadi wasting time nggak sih? Pasti. Nah iya. Pasti. Jadi kalau buat nurut tuh susah. Susah pasti. Ya. Aku kalau membayangin ya, coba mungkin anakku sampai nanti kayak gitu ya. Kalau aku udah bisa sih. Maksudnya aku akan oh ya udah sana. That's it. Aku simpel itu. Cuman coba ya dikomunikasiin dulu sama orang tuanya. Kalaupun memang tidak bisa, konsekuensi apa sih kalau sampai kamu harus, let's say aku tidak mau nih di profesi yang ini. Aku maunya ke yang ini aja. Ada konsekuensinya apa? Ya udah kalau kayak gitu. Uangnya mama tarik ya, uang bulanannya, uang apa? Ingat. Ini quote dari anime. Dalam hidup tuh banyak pilihan. Dan tidak ada satu pilihan itu pun yang salah. Tapi make sure pada saat kalian sudah mengambil pilihan itu,
kalian harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa pilihan kalian itu yang benar. Iya. Jadi kalaupun memang kamu sudah memilih, aku tetap maunya yang ini kok, aku mau menjadi let's say animator, ya udah, make sure. Nah, terus caranya aku untuk bisa masuk ke sananya gimana? Sedangkan aku nggak dikasih uang. You can be part time, I think. Kamu harus membanting tubuhmu ekstra keras untuk you got your goal. Tapi pasti dikata-katain gak sih? Oh pasti. Ya itu salah satu effort yang harus kamu bayarkan. Menurutku ya. Menurutku itu salah satu effort yang harus dibayarkan. Gimana harus nyikapin dengan perkataan-perkataan yang kayak gitu? Karena buat di tahap kita nggak peduli itu susah. Gak bisa langsung kita nggak peduli dengan omongannya. Kadang kan makanya aku bilang ada beberapa hal yang mungkin ya udah dengerin aja, tapi nggak usah dilakuin. Buat ke tahap itu tuh pasti ada beberapa tahap yang emang harus dilewatin. Kalau aku melihat dengan kamu kuliah yang sungguh-sungguh, misal, atau kalau enggak kamu bekerja sungguh-sungguh, atau mungkin buat kamu tidak diberikan uang bulanan, terus kamu harus bekerja dulu untuk memperoleh uang, baru nanti bisa daftar ke kuliah atau segala macam itu ya. Harusnya sebagian besar hidupmu sudah terkikis untuk waktu yang produktif. Jadi kamu kalau untuk mendengarkan hal seperti itu ya udah dengerin aja, habis itu pulang tidur. Sesimpel itu sih. Aku nggak tahu ya, ngomongku seenak sama segampang ini. Cuman itu yang ada di kepalaku. Karena orang kayak yang tadi yang perkara, bahkan mungkin ada beberapa anak yang sudah ngasih gajinya full semua ke anaknya, orang tuanya masih kerasa kurang. Ini kan sama aja sama case kayak gitu. Ada beberapa hal yang memang nggak masuk akal aja permintaan dari orang tua. Ya udah dengerin aja. Selalu balikannya tuh akan ini ya, kartu asnya orang tua zaman dulu. Aku bilang zaman dulu karena orang tuaku dulu juga bilang gitu. Nanti kalau mama sudah mati, itu omongan. Ini kartu as wih. Aku sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Nanti kalau mama sudah mati, oh iya. Nggak mungkin dong kalian akan jawab bilang, oh ya udah mas silahkan. Kan nggak mungkin loh. Itu sejenggal-jenggalnya nggak mungkin kan. Tapi ya udah dengerin aja. Oh iya mah, tak coba dulu ya pakai caraku. Nanti kalau aku memang tidak bisa, kalian masih bisa berdiskusi untuk proving. Kasih aku waktu ya, 1 year, 2 year. Nanti kalau udah beres, kalau memang aku tidak bisa, aku akan mengikuti kehendaknya mama. Itu menurutku keputusan yang jauh lebih wise, menurutku ya. Tapi ya dengan catatan orang tuanya bisa acceptable juga, nggak gampang juga loh kayak gitu. Emang harus ngelewatin peperangan dulu ya, buat negosiasi lah, bukan peperangan. Kata-kata yang lebih bagusnya negosiasi. Ya pasti kan ada kayak debat-debat kayak gitu. Ya pastilah. Kalau perdebatan itu bukannya suatu hal yang wajar. Ya wajar. Cuman kalau perdebatannya yang kayak menyakitin hati,